Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Dan malam hari ini adalah kita membahas satu topik yang baru, yaitu kesempatan yang terbatas, diambil dari renungan harian yang ditulis oleh Bapak Gembala senior kita, Pak Eras. Dan malam ini kita akan membahas 5 topik bahasan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami berkumpul kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami pencerahan pikiran, supaya kami bisa mengerti apa yang kami pelajari malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami mulai acara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Oke, saya share screen dulu. Malam hari ini ada 5 bab yang akan kita bahas. Pertama, menentukan kekekalan. Jadi hal-hal apa yang bisa menentukan kekekalan? Kekekalan tentunya bisa di neraka, bisa di surga, karena dua-duanya kekal juga. Nah, ini apa yang menentukan kekekalan, nasib kekal kita nanti, kita akan pelajari. Kemudian jangan takut berbeda. Seringkali kita terbawa oleh arus dunia. Dunia begitu, ya kita ikut begitu. Kita nggak berani berbeda. Sehingga jadi kita terbawa, terseret oleh arus dunia. Hal sederhana seringkali membuat kita ini lalai. Kalau kita mau sungguh-sungguh dari hal-hal kecil, kita perhatikan hidup kita, jangan sembarangan, supaya dari hal-hal kecil itu Tuhan mempercayakan hal-hal besar, supaya kita semakin hari semakin berbeda, semakin kita mengarahkan diri kepada kerajaan surga. Tentu kesempatan untuk menjadi sempurna di mata Tuhan itu juga terbatas waktunya. Jadi kita harus dengan bijaksana menghitung waktu yang tersedia. Kemudian yang kelima adalah konsep perjalanan waktu. Kita akan masuk di dalam pembahasan yang pertama, menentukan kekekalan. Di setiap masa, Tuhan tuh memiliki rencana, dan semua rencana itu pasti mengarah kepada dibangunnya kerajaan surga, di mana Tuhan Yesus menjadi rajanya. Jadi ini rencana kekal, grand design dari Allah, ya, yaitu membangun kerajaan surga di mana Tuhan Yesus menjadi rajanya. Dalam melaksanakan rencana tersebut, Tuhan memakai orang-orang yang dapat dipercayainya. Tentu orang-orang yang dipercayai Tuhan adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi, yang berkualitas sebagai rekan sekerja Allah gitu ya, sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk melaksanakan kehendak dan rencananya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang memiliki kesediaan untuk meninggalkan kepentingan sendiri dan mempertaruhkan hidup untuk kepentingan Tuhan secara penuh. Tentu orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa bekerja sama dengan Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah untuk membangun kerajaan surga. Bukan nanti, tapi sejak di bumi ini, Allah mempersiapkan orang-orangnya untuk di kekekalan nanti dia menjadi pejabat kerajaan surga. Kalau orang Kristen hanya diajar untuk percaya kepada Tuhan, tetapi tidak diajar bagaimana dipercayai oleh Tuhan, jadi ya, kita diajar untuk percaya Tuhan, tetapi tidak diajar bagaimana dipercayai Tuhan gitu ya, maka ia tidak pernah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita bisa mengerti bahwa untuk percaya Tuhan ya cuma sekedar percaya bisa saja gitu. Tetapi menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan, wah, itu membutuhkan pertumbuhan rohani sehingga bisa memenuhi kualitas yang Allah kehendaki itu, yaitu menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ia akan tetap menjadi orang Kristen yang tidak dewasa, alias anak-anak. Ini adalah orang Kristen yang hanya meminta, dan meminta, serta tidak menjadi orang Kristen yang
memberi atau berkorban bagi Tuhan. Ya kalau anak-anak kan begitu ya, misalnya minta sama orang tua. Kalau dia nanti suatu saat dia beranjak dewasa, dia sudah punya tanggung jawab, dia akan berkorban bagi orang tuanya gitu. Dia akan memberikan apa yang dia bisa berikan bagi orang tua. Dia berkorban. Nah, demikian juga kepada Tuhan. Kalau dia Kristen kanak-kanak ya bisanya minta aja, mengklaim janji Tuhan dan sebagainya. Kapan dia mau berkorban buat Tuhan gitu. Yang jadi pertanyaan penting hari ini adalah apakah kita sudah berstatus sebagai sahabat Tuhan? Menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diajak sepenanggungan dengan Tuhan, memikul beban yang dipikul Tuhan. Itulah salib yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 38. Pertumbuhan rohani itu penting supaya kita ini status bukan sekedar orang percaya, tetapi tidak menjadi sahabat Tuhan. Kalau sahabat itu kan beda. Sahabat itu Tuhan pasti mempercayakan beban pekerjaannya yang harus dipikul. Rencana dan kehendaknya itu pasti diberitahukan kepada kita gitu. Tapi kalau kita tidak menjadi sahabat Tuhan, ya Tuhan tidak akan memberitahukan. Dalam sejarah Alkitab, selalu saja dapat kita jumpai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencananya. Orang-orang itu sebenarnya pada mulanya adalah orang-orang biasa, tetapi melalui proses dalam kehidupan ini, mereka menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang luar biasa dan memiliki prestasi yang hebat sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan. Jadi misalnya seperti Daud begitu ya. Daud itu kan cuma gembala, biasa mengembalakan kambing, domba, tapi diproses Tuhan ya. Diproses Tuhan sehingga dia bisa menjadi raja. Yusuf sama, kakak-kakaknya tuh kan lebih hebat. Bahkan dia hanya mengembalakan, hanya diam di rumah begitu ya. Jadi kesayangannya Yakub gitu. Tapi dia diproses, dijual ke saudagar, dijual ke Mesir dan sebagainya. Sampai di Mesir juga difitnah, dipenjarakan, itu bagian dari proses. Sehingga dia bisa menjadi orang hebat. Jadi orang nomor 2 di Mesir begitu ya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang memang orang-orang ini menjadi orang-orang hebat karena diproses. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan pasti diproses Tuhan. Dibentuk Tuhan luar biasa. Kita punya kesempatan hidup hanya satu kali, tidak pernah terulang. Dan kalau kita nanti menutup mata, sementara kesempatan-kesempatan besar tidak kita raih, maka kita akan menyesal selamanya. Jadi selama hidup di bumi ini kita menghadapi banyak kesempatan untuk kita raih sebetulnya ya. Ada kesempatan. Tapi kalau itu dilewatkan begitu saja, maka kita akan menyesal. Ketika Tuhan memberikan kita momentum-momentum supaya kita konsisten, maka Tuhan dalam kebesaran pribadinya menerima keberadaan kita. Kelemahan, kegagalan kita, dalam menyenangkannya, Tuhan memberi kita kesempatan. Jadi banyak hal yang terjadi dalam hidup kita sebetulnya adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu kita tidak boleh melewati kesempatan itu atau membiarkan kesempatan itu berlalu. Ini topik yang kedua yaitu jangan takut berbeda. Nah, kita tahu bahwa dalam Kisah pasal 7 ayat yang ke-55 ini tentang Stefanus ya yang dirajam. Ayat ini mengatakan demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dalam keadaan terjepit karena imannya dipersalahkan, Stefanus melihat Yesus sendiri. Yesus hanya berdiri seakan-akan tidak berbuat apa-apa untuk menolong dia, bahkan sampai ia mati dilempari batu. Nah, ya. Jadi kita lihat bahwa ketika Stefanus itu dilempari batu karena iman,
ya karena kepercayaannya. Ini Tuhan Yesus sendiri seakan-akan tidak dapat berbuat apa-apa gitu sampai dia mati dilempari batu. Nah, ketika seakan-akan Tuhan diam dan tidak menolong kita, ketika seakan-akan semua keadaan memojokkan kita, justru disitulah Tuhan sedang mempercayai kita, yaitu ia tahu bahwa kita sanggup melewatinya. Jadi mikirnya jangan salah kalau kita berpikir bahwa Tuhan masa bodoh terhadap kita, itu pikiran yang salah. Tapi kalau kita berpikir Tuhan tahu kok apa yang kita alami dan Tuhan seolah-olah diam, itu berarti Tuhan menganggap bahwa kita ini sanggup melewatinya, sanggup menghadapi masalah, begitu ya. Demikian juga Sadrak, Mesakh, dan Abednego ketika mereka menolak menyembah patung Nebukadnezar, mereka diancam akan dimasukkan ke dalam dapur api yang panasnya 7 kali lipat dari biasanya. Ini hebat ya. 2 kali lipat aja udah panasnya luar biasa, apalagi 7 kali lipat. Apakah mereka menyerah? Tidak. Apakah kita bisa sekonsisten mereka? Nah, kalau kita berada di posisi Sadrak, Mesakh, dan Abednego, apakah kita akan menyangkal? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Sanggupkah kita berkata? Ini yang dikatakan oleh mereka ya. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya kepadanya, gitu ya. Jadi ini luar biasa. Seandainya Tuhan tidak dapat menolong, tapi mereka tidak akan menyembah patung yang Raja Nebukadnezar ini dirikan. Mereka akan tetap percaya kepada Tuhan, begitu. Tuhan sangat ingin kita ada di sampingnya. Tetapi untuk menjadi sahabat Tuhan yang selalu berada di sampingnya, ada satu syarat, yaitu hidup hanya untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Kalau seseorang memikul rencana Allah bagi penyelamatan dunia ini, pasti Tuhan memberi proteksi, perlindungan secara khusus bagi kita. Nah, syaratnya itu tidak boleh memiliki kepentingan pribadi. Jadi hidupnya hanya untuk kepentingan Tuhan, hanya untuk kepentingan kerajaannya. Ini tentu tidak mudah, harus lewat proses kehidupan sehingga kita makin lama makin mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Memasuki kehidupan menjadi sahabat Tuhan, kita harus berani melepaskan semua kesenangan-kesenangan hidup. Walau tentu kita harus melewati tahapan-tahapan. Kita harus benar-benar bergumul untuk bertemu dan mengerti apa artinya menjadikan Tuhan sebagai sahabat jiwa kita. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kita sering tidak setia. Untuk ini kita bersyukur atas kesetiaan dan kesabarannya. Jadi kita tidak setia tapi Tuhan tetap setia, begitu ya. Kita bersyukur ya. Tapi tentu ini keadaan tidak boleh terus-menerus demikian. Kita harus terus berubah, bertumbuh, makin lama makin setia, makin hidup benar di hadapannya, gitu ya. Oke, ini hal-hal sederhana ya. Topik yang ketiga. Entah kita sadar atau tidak, bisa menerima atau tidak, sebenarnya kehidupan yang kita jalani saat ini merupakan hasil dari rangkaian keputusan yang pernah kita ambil di masa lalu. Sayangnya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semua keputusan keliru yang pernah kita ambil. Dengan berlalunya waktu, penyesalan masa lalu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Ya, jadi produk kita hari ini merupakan hasil apa yang kita lakukan di masa yang lalu ya. Kalau kita dulunya kurang hati-hati ya tentu kita tidak sebaik hari ini gitu. Nah, tapi kalau kita punya pikiran optimis, tetap masih ada masa depan. Kita masih punya ada hal yang bisa kita lakukan karena
kita masih memiliki masa depan. Oleh karena itu kita harus bertindak hati-hati supaya masa depan kita nggak rusak gitu. Jadi ini harus disikapi dengan sikap yang hati-hati. Nah, melalui hal-hal yang sederhana setiap hari, Tuhan membuka peluang kepada kita untuk melakukan kehendak Bapa. Hal-hal sederhana itu bisa berupa tantangan-tantangan ringan yang dilakukan. Bila seorang membiasakan diri melakukan kehendak Bapa dari hal-hal sederhana, ia dapat melakukan kehendak Bapa untuk hal-hal yang lebih besar. Ya, jika engkau setia dalam perkara kecil, maka Allah mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar. Adalah tidak mungkin seorang bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hal-hal melibatkan pikiran, perasaan, tenaga, dan lain-lain secara besar kalau tidak dimulai dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan ini. Jadi misalnya kita mulai dari hal-hal kecil tuh, misalnya kita bangun pagi, apa yang kita pikirkan, kita rasakan gitu ya. Itu kan hal sederhana ya. Motivasi kita untuk apa? Nah, itu harus kita dimulai dengan hal sederhana supaya kita dibiasakan. Hal kecil kita diusahakan supaya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Hal-hal sederhana terjadi tanpa menguras tenaga, perasaan, dan sebagainya. Tetapi bisa berdaya guna mengubah seseorang kalau orang itu dengan sendirinya mau berubah. Ya. Jadi harus ada kemauan dari diri sendiri untuk berubah. Dari hal-hal sederhana, hal-hal kecil. Tetapi kalau melalui hal sederhana seseorang tidak mau berubah, maka Tuhan harus menggunakan hal-hal yang tidak sederhana. Hal-hal lebih besar ya. Hal-hal lebih besar itu untuk mengubah seseorang. Jadi misalnya kalau misalnya ditegur Tuhan untuk tidak melakukan kebodohan gitu ya, tapi dia masih bandel. Nah, biasanya Tuhan itu menggunakan hal yang teguran yang lebih keras gitu ya. Misalnya apa? Kecelakaan gitu ya. Wah, ditegur nggak mau berubah, Tuhan izinkan kecelakaan atau hal-hal yang lebih itulah, sakit penyakit gitu ya. Tuhan kan bisa menggunakan apapun untuk menegur kita gitu. Kalau dengan pukulan kecil seseorang meremehkan Tuhan, maka Tuhan bisa memberi pukulan yang lebih keras. Ya biasa ya, kalau kita sama anak juga begitu. Anak kalau mulai bandel, mungkin teguran awal cuma gitu doang kan. Yang kalau masih bandel juga, mulai weh. Nah, tangannya udah gini nih, udah keluar nih. Tapi masih bandel juga. Dia bisa dicubit, bisa dipukul, bisa dijewer begitu ya. Nah, kalau masih bandel juga, wah mungkin ngambil kayu kali. Nah, itu juga sama. Jadi seharusnya tuh kita ya, lewat hal-hal sederhana tuh kita berubah gitu ya. Jangan nunggu Tuhan beri pukulan keras. Nah, ini berbahaya ini. Harus diingat bahwa perkara-perkara besar dimulai dari hal-hal kecil atau yang sederhana. Surga atau neraka seseorang dimulai dari hal sederhana yang terjadi setiap hari. Sebab nasib kekal seseorang merupakan akumulasi. Akumulasi itu penjumlahan atau pengumpulan ya, dikumpulin setiap hari, penumpukan. Oh iya ada ya. Penumpukan atau pengumpulan dari semua tindakan hidup seseorang. Ya dikumpulin dikit-dikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata kumpulkanlah harta di surga. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Di sini seseorang tidak bisa ke surga mendadak atau ke neraka mendadak. Perjalanan ke surga adalah perjalanan panjang sepanjang hidup seseorang di bumi ini. Ya, tidak bisa. Dengan demikian tidak ada waktu di mana seseorang berhenti berjalan menuju kerajaannya. Jadi harus berjalan terus, setiap hari harus mengumpulkan pundi-pundi atau mengumpulkan poin-poin ya, supaya dia memiliki harta di surga begitu.
Setiap waktu adalah kesempatan yang berharga untuk mengumpulkan harta di surga, yaitu bertumbuh dalam kesempurnaan. Karena orang tidak bisa tiba-tiba sempurna, dia harus bertumbuh gitu. Sama secara fisik pun kita tidak bisa tiba-tiba dewasa berbadan tinggi begitu kan, nggak bisa. Itu harus lewat pertumbuhan dari hari ke hari. Oleh sebab itu, kehidupan kita hari ini harus dirancang dengan serius. Firman Tuhan menasihati agar kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup atau berkebiasaan. Efesus 5 ayat 15. Sejatinya keputusan-keputusan besar yang menyangkut nasib bekal kita dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kelihatannya tidak berisiko besar. Jangan sampai kita ceroboh sehingga menimbulkan penyesalan yang tidak akan bisa diperbaiki di akhir hidup kita. Maka setialah dalam perkara kecil. Telitilah hidup kita dari detik ke detik. Jadi kalau perkara-perkara kecil kita tidak hati-hati, dianggapnya tidak beresiko, kita ceroboh, maka kita akan menyesal di kemudian hari, suatu saat tidak bisa diperbaiki lagi. Ini celakanya. Oke, sekarang kita masuk ke topik menghitung waktu. Kita harus menyadari bahwa kita sungguh-sungguh sedang hidup di penghujung akhir zaman. Perubahan dunia semakin cepat, tidak terprediksi. Oleh sebab itu kita harus memahami bahwa gereja sekarang adalah gereja yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi berbeda dengan gereja yang abad ke-15, 16, apalagi abad-abad pertama ya. Maka gereja harus menjadi gereja yang tak bercacat. Untuk itu, setiap individu dalam jemaat harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yaitu menjadi orang Kristen yang selalu membenahi diri. Jadi berbenah diri itu memang menjadi sebuah keharusan. Kalau cuma sekedar jadi orang Kristen tanpa membenahi diri, maka puluhan tahun jadi orang Kristen dia tidak berubah karakternya, tidak semakin seperti Kristus gitu. Maka perlu kita sadari bahwa satu hal yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu. Kita masing-masing memiliki 24 jam setiap harinya. Bagaimana kita mengisi 24 jam itu adalah peran dari kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kehendak bebas ini mau diarahkan kemana gitu ya. Kita mau pakai untuk apa? 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita. Nah ini harus kita pikirkan baik-baik. Masalahnya adalah waktu itu berjalan terus, tidak bisa diputar kembali. Dan tidak tahu kapan jam dalam kehidupan kita akan berhenti. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hentikan gitu. Dia akan berjalan terus, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam gitu. Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan bijaksana ya kita akan kehilangan sesuatu yang berharga ya. Paulus menasihati kita dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana cara kita hidup ya. Bagaimana kita mengisi waktu kita. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau bodoh itu kan sebetulnya lawan katanya itu kan pintar ya. Tetapi kalau di sini yang dimaksud oleh Paulus ini adalah lawan dari bodoh ini adalah mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini betapa luar biasanya. Kalau orang tidak mengerti kehendak Tuhan itu bodoh berarti. Sekalipun dia mungkin sekolah tinggi dan bergelar, tetapi ketika tidak mengerti kehendak Tuhan itu dianggap bodoh. Kata waktu dalam teks aslinya adalah kairos, yang berarti kesempatan atau momentum. Jadi momentum atau kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Waktu yang kita tidak pergunakan untuk kepentingan kehidupan kekal, berarti kita sedang membuang anugerah
yang tidak ternilai dalam kehidupan yang singkat di bumi ini. Jadi waktu itu harus merupakan sarana bagaimana kita ini mengisi untuk hal-hal yang membawa kita kepada kehidupan kekal gitu ya. Kalau kita tidak gunakan waktu untuk hal-hal yang mendatangkan kehidupan kekal, maka kita sedang membuang anugerah gitu, membuang anugerah ya. Jadi misalnya kalau malam hari ini kita duduk diam belajar firman, dengerin pendalaman, mengikuti pendalaman Alkitab, nah ini berdampak di kekekalan, ini tidak membuang waktu. Tapi kalau misalnya sedang nongkrong-nongkrong sama tetangga, ngobrol, ngerumpi, atau melakukan hal-hal yang tidak berdampak di kekekalan, nah ini sedang membuang anugerah. Padahal anugerah itu begitu berharga bagi kita gitu ya. Penyesalan tidak dapat digambarkan dengan apapun juga. Dalam hal ini yang penting adalah niat yang kuat dan komitmen. Kehendak bebas kita harus diarahkan kepada hal-hal yang jelas, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Jadi kehendak bebas, Tuhan berikan kehendak bebas kalau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berdampak di kekekalan, maka ini sebuah kerugian. Jadi harus diarahkan kepada Tuhan dan kerajaannya. Orang percaya harus menghargai waktu yang Tuhan berikan kepadanya. Setiap detik, menit, dan jam berlalu tidak dapat diputar ulang. Kalau jam mungkin bisa diputar ulang, tapi sesungguhnya waktu yang sesungguhnya kan tidak bisa diputar ulang. Semua itu merupakan harta yang sangat mahal, yang tidak terbeli. Itulah sebabnya pemazmur menaikkan doa kepada Tuhan agar ia dapat menghitung hari-hari hidupnya yang singkat. Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami menghitung hari-hari dengan bijaksana gitu ya. Untuk menghargai setiap hari yang Tuhan berikan, orang percaya harus sungguh-sungguh belajar mengenal dan mengalami Tuhan, sehingga semakin hidup tidak bercacat, tak bercela. Ketika seseorang sudah terbujur kaku, maka waktu 1 detik nilainya sudah tidak terhingga. Berkat-berkat yang disediakan Tuhan guna proses pendewasaan orang yang mengubah seseorang menjadi manusia yang berkenan di hadapannya adalah berkat-berkat yang tidak ternilai harganya. Jadi setiap waktu, setiap kesempatan atau setiap momentum itu berguna, berkat-berkat kekal yang mengubah hidup kita itu tak ternilai harganya, sangat mahal sekali. Sekarang konsepnya seperti apa perjalanan waktu itu ya. Nah, seringkali kita mendengar orang berkata bahwa bukan awal perjalanan yang menentukan, melainkan akhir perjalanan. Nah, ini apakah prinsip seperti ini prinsip yang benar? Karena ya udah, yang penting kan akhirnya jadi orang percaya, mengaku percaya begitu, nanti masuk surga begitu. Apakah seperti itu konsepnya? Nah, pernyataan di atas bisa mengesankan atau membangun pemikiran bahwa hanya saat-saat akhir hidup seseorang yang menentukan nasib kekalnya. Jadi selama hidupnya kalau dia ngaco, nanti saja kalau sudah mau mati baru dia bertobat begitu ya. Nah, apakah bisa seperti itu? Kecerobohan ini mengakibatkan beberapa hal. Antara lain, seseorang tidak memiliki sikap berjaga-jaga yang benar. Karena sesungguhnya kan kita tidak tahu kapan kita mati. Jadi dia tidak berjaga-jaga begitu. Ah, nanti saja kalau sudah tua. Ya kalau tua. Kalau belum tua udah mati gimana? Nah, nggak ketahuan kan. Jadi ini sikap yang ceroboh ini. Sehingga tidak memiliki sikap yang berjaga-jaga. Ia berharap suatu hari nanti ketika ada ujung maut, sebelum meninggal ia bertobat terlebih dahulu. Nah gitu ya. Ini orang-orang licik nih. Tidak mau setia kepada Tuhan, tetapi di akhir hidupnya dia mau mengaku percaya, dia mau selamat begitu. Biasanya orang-orang seperti ini mengacu kepada penjahat yang di samping salib Tuhan Yesus yang bertobat sebelum mati, dan seketika itu juga ia begitu mudah diterima di Firdaus. Ini diinspirasi dari cerita itu, dari drama itu. Yang kedua,
tidak memanfaatkan waktu untuk kesempatan bertumbuh dalam kedewasaan. Ya, jadi kalau kita pikir nanti saja, nanti di akhir sebelum saya mati saya mau bertobat begitu ya. Nah, ini tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk bertumbuh dalam kedewasaan. Pasti tidak mungkin dewasa. Biasanya orang seperti ini menunda apa yang seharusnya dilakukan dan segera atau pada waktunya. Ia selalu berpikir bahwa masih ada kesempatan. Belanda masih jauh begitu ya. Padahal kesempatan yang diberikan kepada masing-masing individu selalu terbatas, tidak selamanya ada. Itulah sebabnya Paulus menasihati jemaat untuk menggunakan waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16. Ketiga, ia tidak akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi karena dipikirnya nanti saja sebelum mati dia bisa bertobat begitu. Dia tidak akan berjuang sungguh-sungguh. Sekalipun dia berjaga-jaga untuk berjuang dan untuk bertumbuh, tetapi tidak maksimal. Membaca perumpamaan dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 ini mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Menimbulkan perasaan duka karena tragisnya peristiwa yang digambarkan tersebut. Jadi yang lima bijaksana itu menyiapkan keperluannya, yaitu pelita dan minyaknya, sedangkan yang bodoh hanya pelitanya saja, minyaknya tidak. Mereka bukannya tidak menantikan mempelai, menantikan itu 10-10-nya menantikan, nunggu di situ gitu. Tetapi yang 5 itu tidak memiliki persediaan minyak. Ini berarti mereka tidak melakukan penyambutan sesuai dengan prosedur yang benar. Minyak yang dikemukakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini sebagai gambaran dari sikap berjaga-jaga. Jadi orang bisa saja tetap ada di gereja, tetap sepertinya dia menantikan Tuhan juga gitu, tetapi tidak berjaga-jaga. Nah, sikap berjaga-jaga ini kan bisa diartikan misalnya membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, membangun karakter yang semakin seperti Kristus, itu sikap berjaga-jaga. Kalau nggak sikap berjaga-jaga ya dia ceroboh, ya mau dia marah-marah lah, emosi diledakkan begitu, kebiasaan buruk tetap dilakukan. Nah, ini dia tidak berjaga-jaga walaupun Kristen, akhirnya ditolak Tuhan. Ini berarti minyak tersebut harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, iya, mengubah karakter kan tidak bisa instan. Ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari, diubah sedikit-sedikit. Yang gampang marah, belajar sabar, ini tidak mudah gitu. Ini adalah sikap berjaga-jaga. Banyak orang memang tidak bermaksud mengkhianati Tuhan atau meninggalkan Tuhan, tetapi hanya menunda memiliki pertobatan ke arah perubahan hidup yang menjadi sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Mereka sibuk dengan banyak urusan, sehingga mereka tidak memperhatikan pembaruan batin yang Tuhan targetkan. Ya, perubahan batinnya, karakternya itu tidak dipersiapkan. Padahal Tuhan menginginkan itu gitu loh. Perhatikan cara iblis merusak kehidupan orang percaya dan membinasakan. Ia membuat seseorang hanyut dalam cita rasa duniawi sampai tidak bisa balik lagi. Cita rasa duniawi ini menjadi seperti candu yang menyandra seseorang, sehingga ia terbelenggu sampai pada level yang tidak bisa dilepaskan sama sekali. Jadi yang menentukan nasib kekal seseorang bukan hanya akhir perjalanan hidup seseorang, melainkan juga awal, pertengahan, dan seluruh perjalanan hidupnya. Jadi konsepnya bukan hanya akhir yang menentukan keselamatan jiwanya gitu, tetapi seluruh perjalanan hidupnya itu menentukan. Oke, saya sudah selesai menyampaikan pemaparan. Ada 5 topik yang tadi kita sudah bahas. Sekaligus kembali saya buka kesempatan untuk kita saling berdiskusi. Ya, menentukan kekekalan, jangan takut berbeda, hal-hal sederhana, menghitung waktu, dan konsep perjalanan waktu. Mari kita akhiri
pertemuan kita malam hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk bincang-bincang kami malam hari ini. Kami bersyukur untuk pencerahan pikiran lewat pendalaman Alkitab yang kami ikuti malam hari ini, Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami semangat, supaya kami terus berjuang, berubah sampai kami sempurna seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir. Tuhan menyertai kami, menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Selamat malam semuanya. Malam, selamat berkati. Tuhan memberkati.